Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Renungan Jiwa dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada segmen kali ini kita akan ada sesi tanya jawab antara jamaah dengan guru-guru tercinta kami yang sudah hadir pada Renungan Jiwa hari ini. Untuk itu kita akan ke jamaah wanita terlebih dahulu yang akan memberikan pertanyaannya. Silahkan yang akan memberikan pertanyaan. Sebutkan nama lalu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, Ustadz, perkenalkan nama saya Devi Triananda. Sebelumnya saya ini kadang kalau misal untuk berdoa kepada Allah, kadang merasa diri ini tuh terasa malu Ustadz, karena emang diri ini terlalu mungkin banyak dosa atau seperti apa. Sedangkan saya Ustadz bisa terbilang kalau saya ini terlahir dari emang anak yatim Ustaz. Dan terkadang saudara saya mungkin banyak yang mengujing saya atau kayak gimana. Kadang Ustaz, pernah saya mendengar ceramah dari salah satu Ustadz maupun Ustazah, ujian yang akan dihadapi oleh manusia itu akan dilewati. Tapi Ustadz, apakah dari banyaknya ujian-ujian saya yang saya lewati ini, itu apakah saya bisa untuk mendapatkan dari ridhonya Allah, atau emang nikmatnya saya itu untuk mendapatkan ujian dan begitu banyak ujian yang setelah 13 tahun ayah saya meninggal Ustaz. Ustazah, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa di mana ketika Ustadz Hilman Fauzi nanti bisa menjawab pertanyaannya mengenai tadi pertanyaannya ada rasa malu gitu, ingin berdoa, merasa berdosa dan menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Seperti apa Ustadz Hilman, silakan. Iya. Bunda. 4 kabar bahagia untuk kita yang sedang diuji. Ada berapa? 4. 1, orang yang sedang diuji itu sedang diakui sebagai orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, apakah kamu mengira sudah mengatakan beriman sedangkan engkau belum diuji dalam kehidupan? Maka siapapun yang hari ini sedang diuji, percayalah engkau sedang diakui sebagai orang beriman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah. Bukankah kita semua ingin dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi SAW, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai wa inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Dan sesungguhnya apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada mereka. Apa sikapnya? Faman rodiya falahur ridho, wa man sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci, yang murka, yang marah, Allah pun benci kepadanya. Maka kakak tadi yang bertanya, dengan segala ujian yang luar biasa kakak dapatkan, ujian dari orang tua, ujian dari keluarga, percayalah, selama ujian itu menjadikan kakak lebih dekat dengan Allah, sebenarnya kita sedang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu
sedang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, semua terjadi karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian. Kenapa Allah mengujimu? Wa ya'fu an katsir. Allah sedang ingin memaafkan kesalahanmu. Dan yang keempat, orang yang sedang diuji itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka disegerakan musibah dalam hidupnya. Maka mohon maaf, Ustadz, apakah mungkin ujian ini karena dosa-dosa kita? Mungkin. Tapi punten, mohon maaf, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Dosa kita sebanyak buih dalam lautan, percayalah ampunan Allah lebih luas daripada samudra lautan itu. Dosa kita banyak Ustadz, iya, tapi percayalah ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Duhai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, mohon maaf. Sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Selama kita minta ampun, selama kita bertobat, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian seluruhnya. Maka bunda sayang, ayah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan pernah berhenti berdoa dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka percayalah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Jika bukan di dunia, pasti di akhirat. Semoga kita tak pernah berhenti berdoa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, Ustadz Hilman Fauzi penjelasannya, hadirin sekalian tadi juga disampaikan bahwa ketika kita mendapatkan ujian itu adalah momen di mana Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa kita. Kemudian juga ketika kita mendapatkan ujian adalah momen di mana kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan lanjutkan sesi pertanyaan kedua di mana sudah ada jemaah yang siap akan melangsungkan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustazah Khotrunada. Silahkan untuk yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustazah, perkenalkan nama saya Salsabila Azriaman. Kalau menurut saya kan saya kurang baik itu dalam beribadah Ustazah. Jadi saya nih tipe saya banyak permintaan gitu untuk di dunia maupun di akhirat. Tapi ibadah saya kurang baik Ustazah. Kayak saya mau ibadah tuh malu sama Allah gitu. Karena sendirinya saya juga kan belum baik. Cuman saya banyak mau nih. Takutnya yang saya mau ini gak dikasih sama Allah karena mungkin Allah dendam sama saya karena ibadah saya kurang baik gitu Ustazah. Nah solusi dari Ustazah itu gimana biar saya ini lebih taat ibadah dan biar saya tuh gak terlalu jauh dari jalan Allah gitu Ustazah. Ustazah terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ustazah untuk jawabannya mungkin bisa ditahan dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah di Renungan Jiwa.